Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan silaturahim yang kita jalankan hari ini membuka kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu MC yang terhormat, Ketua Alumni Bapak Haji Gani Ghazali, juga beserta para pengurus dari alumni SMA Negeri 2 tahun 79, Bapak Puji selaku pembina, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mobil khusus juga pengurus dari DKM Baitur Ridwan, serta kita semuanya. Alhamdulillah. Sebuah ucapan yang kadang gampang diucapkan tapi nanti pada praktiknya bisa sulit Bapak Ibu. Karena alhamdulillah ini dalam tingkatan umur berbeda-beda. Nah, ini kan mikir-mikir saya tadi, ini alumni tahun 79, saya lahir 85. Kumaha cerita. Udah gitu dapat PR yang nyampe ke saya, temanya keutamaan hablum minan nas, sampai sini bersaudara selamanya. Kan langsung mikir saya, nanti gimana ini yang disampaikan gitunya. Tapi alhamdulillah di usia seperti ibu ini, tentu mungkin ya seperti halnya orang tua kami, alhamdulillahnya di usia-usia tertentu itu masih bisa ketemu lagi dengan teman-temannya, itu sudah Masya Allah. Ya. Saya di pekan lalu juga berkumpul dengan teman-teman satu angkatan kami di pondok dulu. Ada pertemuan regional wilayah setahun sekali, ada nanti per 4 tahun sekali kita kembali ke pondok. Dulu angkatan kami 800-an orang. Tapi di angkatan tahun 2004 itu yang paling banyak sudah tidak ada. Teman-teman kami yang sudah tidak ada 31 orang. Dan sekarang anak-anaknya kita bantu untuk sekolahnya, kita pikirkan segala macam. Dan ketika kumpul hanya ditanya, gimana kabarnya, kan begitu. Artinya bertemu lagi dengan teman-teman, mengingat lagi masa lalu, ini juga kadang kita butuhkan. Bener tadi kata Bapak Pembina, jangan diem aja ngajedok. Kita butuh keluar meskipun sekadar say hello, gimana kabarnya cek. Karena ternyata nanti yang dilakukan kita di sini ketemu lagi di surga Bapak Ibu. Amin. Ini kalau kita disebut bersahabat selamanya, benar. Ya. Tadi beliau banyak menyitir ayat-ayat Quran, dan dalam Quran juga ada surat As-Saffat. Nanti disebutkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qailum minhum inni kana li qarin. Ada orang yang nanti sudah masuk surga. Tadi kan disebutkan syarat masuk surga tadi apa? Iman dan berbuat baik. Imannya harus ada. Karena kalau berbuat baik tanpa iman, nanti dalam surat 24 An-Nur itu juga disebutkan kasara bimbiki'ah, seperti fata morgana. Oh, itu kebaikan saya tuh. Pas kesana ternyata nggak bisa diambil. Karena nggak punya kuncinya yang disebut dengan iman. Maka setiap ayat-ayat yang diulang itu salah satunya innalladzina amanu wa amilus salihat. Wawunya disebutnya atof, nyambung, harus punya iman dan amal saleh. Nanti ketika sudah sama-sama di surga, orang tuh nginget tentang masa lalu di dunia.
Wa qala qailum minhum, nanti ada orang yang menyatakan, ya Allah, inni kana li qarin, saya dulu punya teman, punya bestie. Punya bestie tuh, Bu? Zaman anak sekarang ya. Bahkan kadang punya circle sendiri-sendiri. Waduh, dulu memakainya geng. Ya, si ini geng apa, si ini geng apa, kan gitu. Ya, ada anak pramuka, ada anak PMR. Iya kan? Ada yang senang olahraga voli, badminton. Yang diingat-ingatkan tentang yang dulu, ternyata di akhirat itu mereka bisa mengingat Bapak Ibu tentang mereka, tentang teman-temannya ketika di dunia. Ternyata sama kayak di sini kan. Alhamdulillah tadi kata Pak Puji, teman-teman yang jarang hadir bisa hadir. Kan seneng begitu ya. Sambil kita bertanya-tanya dan mendoakan yang belum bisa hadir, oh siapa tahu dalam keadaan ada kegiatan lain, sakit dan segala macam. Kalau sekarang kalau nggak hadir banyak alasannya, tapi nanti kalau sudah di surga dicari nggak ada, berarti ada di mana? Grup sebelah, iya kan? Kan kadang gitu nih di share dari mana nih? Grup sebelah, ting sebelah mana? Ya, pokoknya mau grup sebelah, ya. Terus Allah mengatakan, aku punya teman yang dulu temennya aku ini, ya Allah ya Rabbi, kan sampai sekarang saya kira di grup-grup WA Bapak Ibu bisa memilah dan memilih kan. Ada teman yang ngajak kebaikan, ada teman yang juga masih gitu-gitu aja kan. Ya, geus aki-aki ge hese salat naginya. Misalnya di grup yang lain tuh, ya kan, grup sebelah, ya, pokoknya masih ngajaknya. Giliran ngajak kopi mancing, ayo mancing, siap. Padahal orang mancing itu orang yang gak akan pernah maju, Bu. Coba aja maju kalau mancing, kecebur ya. Tapi giliran diajak ke masjid susah, Jumatan telat wae ya. Maka kemudian ada suara kepada orang tersebut, qala hal antum muttali'un. Ntar saya bukakan itu ayatnya di mana tuh. As-Saffat itu surat 37. Nanti ayatnya dia di fattala'a farahu fi sawil jahim. Dia ada di ayat 51, mulai ayat 51 sampai seterusnya. Mau lihat gak dia ada di mana? Ya Allah, ada tiba-tiba yang menyatakan mau lihat gak dia ada di mana? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Itu ada di ayatnya yang ke-55. Ternyata ketika diperlihatkan Bapak Ibu, teman kita, bestie kita, sahabat kita, oh ada di grup sebelah tadi. Karena di akhirat itu kalau dia tidak berada di surga, berarti ada di neraka. Gitu kan? Ya. Maka begitu dia ngelihat apa ucapannya, ya. Setelah melihat temannya di neraka, qala tallahi in kita laturdin, demi Allah hampir aja dulu kamu mencelakakan aku. Walaula ni'mata rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, aku pasti sudah ada di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Punya teman yang ngajak kebaikan itu juga nikmat. Jadi kalau di grup WA tiap hari ada yang ngirim WA, si Yewe ngirim WA, pasti isinya nasihat. Lo betul. Kalau ada orang yang ngajak kebaikan, berarti ini orang masih apa? Menganggap kita ini pengen jadi sahabat. Ya. Dan kalau dalam surat Al-A'raf ayat 199 ya. Surat Al-A'raf surat yang ke-7, nanti ayatnya 199. Karena Al-A'raf ini ayat yang paling panjang ya. Ada tiga sikap ya, bagaimana cara kita berteman. Saya ambil sini dulu ya sebelum nanti kita ke mana namanya, sebelum nanti kita terkait dengan hablum minan nasnya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya cara kita dalam mengambil sikap berteman cuma 3 kalau menurut Al-Quran. 1, tadi kaitan dengan surat Ali Imran, khudzil afwa wa'mur bil urfi
wa a'rid 'anil jahilin. Dah tenang kalau udah punya itu. Satu apa? Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Tadi dibacakan ayatnya dalam surat Ali Imran, salah satu orang-orang yang nanti disiapkan surga itu wal 'afina 'anin nas, orang yang mudah membuka pintu maaf. Punten Bapak Ibu, dalam hablum minan nas yang paling mudah dipelajari tapi susah dipraktekkan adalah membuka pintu maaf. Padahal kita kalau bilang lebaran halal bihalal ucapannya sama, mohon maaf lahir dan batin. Bener batinnya. Kadang-kadang saya maafkan tapi saya nggak mau dengar lagi nama dia. Kan begitu. Ini surat An-Nur surat 24 ayat 22. Syarat memaafkan itu wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lapangkan dada. Susah, Bu. Maafkan dan lapangkan dada itu yang susah. Ya karena memang pada dasarnya kita ini hidup bersama, berkawan, berteman. Ada yang ngomongnya asal jeplak, ada yang juga kalau ngomong sebenarnya santun, baik tapi nyakitin. Maka Nabi SAW begitu sampai di Madinah, yang pertama dilakukan Nabi kan ini, mempersahabatkan para sahabat. Al-mu'akhakh namanya, menjadikan sahabat. Kalau sudah menjadi saudara, ya namanya saudara mah kudu dibela, kudu didukung selama benar tentunya. Khudhil afwa, Bapak Ibu, jadilah pemaaf. Jangan sampai bilang saya nggak akan maafin dia sampai 7 turunan. Coba kalau 7 turunan berapa kali nanjak tuh? Tidak akan maafkan. Artinya berarti di sini kalau nggak mau memaafkan, lalu apa arti yang kita baca kemarin saat Ramadan? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu meskipun nggak paham artinya, tapi titik beratnya minta apa sih itu? Minta maaf kan? Minta dimaafkan sama Allah. Dan kita pengennya dimaafkan atau tidak? Iya dong. Kita saja pengen dimaafkan, kok bisa kita nggak memaafkan orang lain? Pokoknya kalau dia belum kesini saya nggak akan maafin. Bodoh amat. Tidak. Dalam hablum minan nas, kalau ada masalah kita datangi, selesaikan. Dan kadang-kadang saya kemakan sendiri omongan kayak begini. Lagi Ramadan, Bu. Lagi Ramadan. Ada salah paham antara istri saya dengan kakak sepupunya. Sampai diblok istri saya. Karena katanya ditelepon-telepon gak diangkat. Padahal kata istri saya gak ada telepon. Akhirnya ada salah paham segala macam. Nah, istri saya pun bilang, biarin aja. Dan saya emang gak mau memperpanjang. Nah, ini saya sering ngasih ceramah tentang bagaimana hablum, ya nggak bisa kayak gitu. Saya ajak mam, yuk ke sana. Kita datang ke sana, kita tanya masalahnya apa. Jangan bilang bodoh amat, biarin dan segala macam. Punya masalah itu diselesaikan. Meskipun kita nggak ngerasa salah, ada kesalahpahaman. Ya, tapi karena istri saya punya bayi baru lahir, saya ke sana. Teh, saya mau nanya. Oh karena gini. Oh berarti salah paham. Ya saya datang ke sini setidaknya bukan hanya bisa untuk berbicara, tapi menghilangkan ego. Memohon maaf itu ternyata sebetulnya mudah dipelajari, tapi nanti bisa susah dipraktekkan. Ada ego, ada gengsi. Masa gue yang harus minta maaf, sorry ya. Ini sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Surat An-Nur tadi turun untuk beliau. Beliau membantu seseorang namanya Mistah bin Uthathah. Dibantu, dibayar, dibela. Ternyata satu ketika ikut dalam rombongan yang membicarakan keburukan putrinya. Sayyidah Aisyah itu pernah difitnah, dibikin berita hoax bersama Safwan ibnu Mu'attal. Ikut di antara yang bicarakannya orang yang selalu dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Marah beliau, saya nggak akan bantu dia lagi, saya nggak akan nolong dia lagi. Wajar nggak, Bu? Wajar. Bapak Ibu sering nolong orang, tiba-tiba disakitin, ngapain saya urusin dia? Kan gitu.
Ternyata Allah turunkan nggak boleh, maafkan dan lapangkan dada. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum, mau nggak dengan cara itu Allah ampuni dosa-dosa kalian semua. Kan kita dalam hidup pengennya itu, Bu, pulang nanti tanpa membawa dosa. Maka pertama, khudil afwa wa'mur bil urfi. Hadis tadi disampaikan, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Udahlah, kalau ngajakin orang, ngajakin yang baik-baik aja. Udah kita waktunya sekarang bukan untuk yang banyak bercanda, banyak main-main. Sekalinya ngajak, ajak yang baik. Pak Puji tadi ngirim foto lagi menekan apa, pintu drainase atau pintu apa. Itu kan juga bukan sekedar foto, tapi dalam diri kita juga kadang ada yang perlu ditutup, ada yang perlu dikontrol. Ego kita, sifat-sifat buruk kita tutup, karena masing-masing kita punya. Bagaimana kalau dia keluar menghancurkan semuanya? Sama. Keburukan yang ada dalam diri kita kalau keluar semua, menghancurkan semuanya. Dan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Udah deh, dalam hidup pertemanan cari yang asik-asik aja, yang enak-enak saja. Sahabat yang bikin toksik tinggalkan. Karena akan ada, Bu, sahabat itu akan ada yang mengajak kepada surga, ada yang ngajak kepada neraka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kenapa kok bisa masuk surga? Karena benar dalam memilih teman. Di Quran disampaikan ada seorang tokoh namanya Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Oh, tokoh top, Bu. Bahkan mendengar langsung Quran dari lisannya Nabi SAW. Habis itu mengucapkan kata-kata indah tentang Quran. Wallahi laqad sami'tu anifan kalaman la halawah. Saya dengar barusan ucapan indah. Tapi, Bu, gara-gara salah milih teman, Pak. Dia milih temannya Abu Jahal. Salah milih teman, akhirnya dia ngikutin jalan tadi. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril ketika turun ayat 199 dalam surat Al-A'raf tadi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maksudnya apa, duhai Jibril? Maka malaikat Jibril menyampaikan, Allah menyampaikan kepadamu bahwa makna ayat ini adalah satu, anta'fuwa amman dzalamak. Engkau harus selalu bisa memaafkan orang yang menyakitimu. Ini berat, Bu. Dia yang nyakitin, tapi kita yang membuka pintu maaf. Ingat, ujungnya, akhirnya adalah bahwa nanti kita pasti masing-masing pengen dimintakan maaf, Bu. Ketika sudah ada jasad di sini kan, ahli warisnya bilang, kami atas nama keluarga menghaturkan permohonan maaf apabila ayah kami, apabila ibu kami ada hal-hal yang kurang berkenan dalam muamalahnya. Iya kan? Kenapa harus nunggu ketika sudah terbujur kaku? Karena toh masing-masing kita pada akhirnya pasti pengen, Bu, dimaafkan, pengen dimaklumkan, pengen dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu maafnya. Dan itu yang terbaik ya ketika saat masih hidup. Ini salah satu fungsinya halal bihalal. Karena kita berhusnudzon dalam bulan Ramadan, dosa-dosa kita kepada Allah sudah diampuni, itu dibereskan. Tapi ada dosa yang nggak bisa selesai kecuali dengan saling meminta maaf, yakni dosa sesama manusia. Tapi benar-benar ketika mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, maka benar-benar zahiran wa batinan. Kan kadang-kadang zahirnya iya, tapi batinnya tar dulu. Satu tadi, anta'fu wa amman zalamak, memaafkan orang yang sering menyakiti kita. Yang kedua lebih berat lagi, Bu, wa antu'tiya amman mana'ak. Nih Pak, memberi justru pada orang yang pelit sama kita. Oh, kita punya masa lalu zaman susah, dia zaman lagi enak. Kita kadang mau minjem aja susah sama orang ini. Dan dunia berputar. Ketukar sekarang, ibu jadi istri pejabat, orang itu malah kena kasus.
Terus dia mau minjem, dikasih nggak kira-kira? Dulu aja lo. Si ini dikasih nggak? Ih, rugi amat ngasih orang model begituan. Kita bilang rugi, padahal ini keutamaan yang paling utama. Afdolul fadail, keutamaan yang paling utama memberi justru pada orang yang pelit sama kita. Masya Allah, hebat ya. Ini Nabi, Bu, artinya sudah pernah dilakukan sama Nabi. Hadis itu kan sesuatu yang disampaikan pada Nabi, oleh Nabi, maka nggak mungkin Nabi menyampaikan kalau tidak mempraktekkan. Yang ketiga jauh lebih sulit lagi, wa antasila amman qata'ak, menghubungkan, melanjutkan silaturahim justru sama orang yang sudah memutuskannya. Ada kakak adik nggak saling sapa, biasanya karena urusan waris. Beberapa kasus yang kami selesaikan, urusan kakak adik saudara itu rusak gara-gara waris. Kalau pertemanan rusak gara-gara ungkapan indah di awalnya. Biar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Habis pinjam 100 ngilang, Bu. Giliran ditagih, lu segitu doang ditagih. Ya kalau segitu doang bayar dong. Gara-gara hutang. Hutang itu pemutus silaturahim yang paling kejam. Dan ini kan berat nih. Gimana kita menyambungkan silaturahim sama orang yang memutuskan silaturahimnya sama kita? Dia aja udah nggak mau urusan sama kita. Nah tadi nih, Bu, kalau ada masalah sama orang, Pak, kita bukan mendiamkan, menyelesaikan masalah itu. Nggak apa-apa kita dianggap harga diri dong gue yang ke situ. Biarin kalau untuk harga diri. Tapi yang penting kita pengen bersih di hadapan Allah. Masing-masing kita dulu datang bersih, kita pengen pulang dalam keadaan bersih. Silaturahim paling utama itu ya ke masjid, Pak. Maka kadang kami sampaikan kepada para laki-laki, sok tinggalkan masjid terdekat. Rumahnya di mana? Tinggalkan masjid terdekatnya. Tapi ingat, satu-satunya tempat yang bakal didatangi untuk transit nanti saat kita wafat itu di mana? Masjid terdekat dari rumahnya. Bapak tinggal di mana? Panduraya ada Al-Mutakin. Di Villa Duta ada Al-Amanah. Tinggalnya di mana? Bakwan Hill ada Rahmatul Ummah. Pasti di dekat-dekat dengan rumahnya. Nggak mungkin tinggalnya di mana, Pak? Cilendek. Disolatin di mana? Al-Jabar. Kejauhan, Bu. Kudu pakai odong-odong lagi ke sananya bayar goceng. Keburu macet. Nggak mungkin, tapi pasti disolatkan di mana? Masjid terdekat dari rumahnya. Maka jangan mutuskan silaturahim sama masjid dekat dari rumahnya. Alasan sibuk, alasan nggak cocok dengan masjidnya, itu hubungan kita nanti sama Allah dan kita bakal butuh, Pak. Bahkan di kampung-kampung mah kadang masih ada persaksian itu. Asyhadtum anna hadzal mayit khair cenah. Menyaksikan enggak kalau jasad ini baik? Baik. Jangan sampai ada ngomong di belakang, khair di mana? Pelit oke. Ya Allah. Maka kita pengen Bapak Ibu hidup itu dengan cara yang baik-baik. Profesinya apapun jadilah orang baik. Karena kebaikan ini macam-macam tadi kan. Alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dimintakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yuk bersegera kepada ampunan, kepada surga yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa aja yang bertakwa? Satu, alladzina yanquduna 'ala alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu yang dibacakan di awal tadi. Mereka yang terbiasa menginfakkan hartanya, ini enggak kita bahas. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha, orang yang orang yang bisa menahan marahnya. Udahlah di usia-usia tertentu itu jangan apa-apa dilandasi dengan marah, ngambek, pundung. Udah terbuka saja. Bersihkan hatinya. Disinggung, alhamdulillah dosa saya lagi
hapuskan, kan enak. Daripada dia omong, siapa yang ngomongin gue tadi, enak aja lo, ayo lu jual, gue beli, emosi terus yang ada. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Karena lebih mudah minta maaf atau memaafkan? Minta maaf. Apalagi kalau urusan hak-hak manusia, hati-hati Bapak Ibu. Kadang ada WA ini yang lagi rame kan, misalkan ngomongin orang. Iya kalau bener, kalau nggak bener gimana minta maafnya coba? Sebarkan, viralkan, kita sebarin lagi. Ini apaan? Nggak tahu, dari grup sebelah. Suruh viralkan, ternyata fitnah, gimana coba Bu? Ya Allah. 2019 saya ada majelis di rumah. Ya. Saya masih ingat 2019 itu kan dunia perpolitikan kita, Masya Allah, terkotak-kotakan, sampai ada namanya kampret sama cebong dulu tuh. Saya sampai bilang, yang masih ngaji tapi bilang orang-orang lain cebong sama kampret, nggak usah ngaji dah. Ngapain kita bahas hadis Nabi, bahas Quran, akhlak baik, tapi sesama muslim saling mencebongkan, saling mengkampretkan hanya gara-gara beda pandangan politik. Beda pandangan politik cuma 5 tahun, tapi bersaudara selamanya. Maka Nabi sudah berikan rambu-rambu. Ini saya jadikan penutup nih. Ya, karena di rundownnya 30 menit untuk penyampaian materi, sisanya tanya jawab. Ya, dan sepertinya sudah disiapkan door prize katanya ya, hadiahnya umroh. Ya, tapi ketemuan di Jeddah. Ya. Oh ya, ada yang berangkat haji dari sini Bapak Ibu? Nggak ada ya? Yang berangkat haji, kalaupun yang ada nanti sambil kita doakan juga ya, mudah-mudahan dilancarkan hajinya ya. Apa yang disampaikan Nabi ketika menyatakan saudara itu Bu? Al-muslimu akhul muslim. Bapak Ibu, sesama yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sudah dianggap saudara. Biar dia punya keburukan apapun, yang jelas dia saudara kita. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu wa la la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Kalau sudah saling sama-sama saudara, jangan, paling pertama ini yang gampang merusak, jangan saling hasad. Apa itu hasad? Dengki. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Ini dosa paling pertama tuh di langit dulu. Iblis dengki sama Nabi Adam. Termasuk dosa pertama terjadi di bumi antara Qabil dan Habil. Al-Maidah 27 tuh. Ya. Jadi jangan saling dengki. Ngelihat yang lain begini ngerasa kurang. Ada 2 sikap Bu. Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering kecewa? Karena kita tidak bersyukur. Kenapa sering sedih? Karena kita tadi itu tidak menerima takdir. Si ini mulu, si itu mulu, akhirnya yang muncul sifat hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, maksudnya mendiamkan. Yuk, tadi kan diperintahkan wa'mur bil urfi. Kalau ngelihat temannya, kawannya, saudaranya masih berada dalam hal yang salah, nasehatin. Itu buktinya saudara. Itu buktinya sahabat. Nggak mau sahabat itu membiarkan orang lain dalam keburukan, dalam dosa, nggak mau. Kita pengen sama-sama masuk ke dalam surga, tapi ngajaknya juga dengan santun. Ibu misalkan punya suami yang masih susah diajak sholat, cara ngajaknya yang santun, jangan pakai bahasa Pak sholat masuk neraka siapa. Kira-kira makin marah atau mau sholat Bu? Siap Pak majikan ngomong neraka, bahasa Bogornya keluar tuh. Kalau ngajak sholatnya begitu, Pak sholat masuk neraka sih, nggak begitu. Pak sholat yuk, kan kita pengen sama-sama masuk surga, kan lebih enak.
Jangan mendiamkan orang yang masih dalam keburukan. Itu tadi itu sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat. Apa manfaat kita? Ngajak kepada kebaikan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka sampai di ujung hadis itu, bihasbi at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini nih, di dada. Yushiru ila sadrihi thalatha marrat, nunjuk dadanya 3 kali sambil mengucapkan bihasbi mri'in minasyarri, cukup seseorang dikatakan sebagai pendosa itu ketika dia apa? Ayyahkiro akhahu, dia menghina saudaranya. Jadi ngeledek aja sama muslimah nggak boleh, dijaga, karena itu dapat merusak tadi kan pertemanan, persahabatan. Kadang kita perlu menjaga, mengontrol ucapan kita, termasuk dalam dunia sosmed nih. Saring sebelum sharing. Perlu nggak nih disampaikan? Jangan pakai terus-terusan kaidahnya qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Yang menyampaikan pun ada caranya. Ibu bisa geser dikit nggak, Bu? Kenapa? Ibu bau. Katakan yang benar meskipun pahit. Ya kan nggak gitu caranya. Ya Allah, ngomongnya sih santun, cuman nggak enak bener kan? Kan nggak enak bener. Ada caranya. Nggak boleh meskipun kita tahu teman kita masih buruk, tidak langsung serta-merta kita nasihati dengan cara brutal, cara kasar. Tapi semua itu ada tata caranya. Ya kan, imam salah aja, padahal namanya imam itu dipilih atau bebas siapa aja? Dari sekian banyak orang, imam itu dipilih atau bebas siapa aja? Dipilih. Punten, orang-orang bencong nggak boleh jadi imam. Orang lagi nggak bisa maksimal dalam bicara nggak boleh jadi imam. Iya kan? Dipilih, tapi dipilih-pilihnya kalau imam salah ada yang ngasih tahu nggak? Ada. Alladzina yunfiquna fis sarra'i lupa di belakang ngasih tahu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dilanjutin sama imam. Kira-kira abis sholat marah atau berterima kasih? Makasih ya, lupa saya tadi. Ini dalam sholat. Imam yang dipilih saja kalau salah diluruskan dan justru berterima kasih. Tapi kadang-kadang di luar sholat orang berbuat salah dinasehatin, marah atau malah berterima kasih? Malah marah ya, malah nggak terima, malah pundung. Kok aneh? Harusnya kalau dia salah dinasehati dengan cara yang baik, memang harusnya menerima. Tapi kalau orang itu hatinya bermasalah, orang mau nasehatin gimana juga nggak akan masuk. Maka dalam hablum minan nas, dalam urusan bersahabat selamanya, kata kuncinya adalah lapangkan hati. Salah satunya tadi mudahnya mau maaf memaafkan. Kalau masih susah juga tuh, susah nerima kebenaran, marah-marah terus, dengki terus, ada satu cara yang disampaikan Rasul. Ada seseorang curhat sama Nabi, Rasul, saya teh keras kepala wae, susah nerima kebenaran. Apa kata Nabi? Undang anak yatim, wa at'imil yatim, kasih makan, wamsah ra'sahum, usap kepalanya, yalinu qalbuk wa tudriku hajatuk. Insya Allah hatimu akan lembut, doa-doamu akan dikabulkan. Jadi kalau kita kadang masih suka, karena pernah ada Bu, di 2 pekan lalu ya,
Itu ada yang terus terang bicara, saya sampai sekarang belum bisa memaafkan orang terdekat. Maka kami sarankan coba undang anak yatim. Tapi yatim di sini secara fikih ya. Yatim secara fikih itu yang masih kecil, qoblal bulugh. Karena kalau nggak pakai batasan di sini banyak yang anak yatim kan ya. Yatim piatu malah. Makanya menurut fikih yatim itu man mata abuhu qoblal bulugh. Ya, yang bapaknya sudah wafat sebelum anak ini baligh. Maka itu disebut yatim. Ntar kalau nggak pakai batasan itu pala temennya diusap-usap, ngapain sih lo ngusap anak yatim? Ya tidak begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan halal bihalal ini membuka kembali hati kita untuk saling memaafkan, membuka kembali bahwa kita butuh dengan yang namanya teman, karena lebih banyak teman dibanding keluarga kita kan. Meskipun nanti yang banyak mendoakan itu keluarga kita, tapi teman-teman kita juga pastinya di antara bagian orang yang menjadi saksi kebaikan atau keburukan kita, yang memberikan doa-doanya kepada kita. Kita juga doakan sahabat-sahabat Bapak Ibu yang telah mendahului, yang telah wafat, semoga Allah senantiasa menerangi kuburnya, Allah memberikan rahmat dan ampunannya, dan kelak kita semua satu persatu nantinya pulang kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kami cukupkan dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz Kiai Haji Arif Prasetya LC. Semoga ilmu dan tausiahnya yang sangat bermanfaat ini akan Allah catat sebagai amal jariah kita, juga membalas kebaikan Pak Kiai Haji Arif Prasetya dengan pahala yang berlipat, senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mungkin duduk dulu ya, punten. Ini ada masuk sesi tanya jawab. Kita mungkin hanya 3 orang Pak Ustadz ya. Kami persilakan untuk 3 orang saja yang akan diberi kesempatan untuk menanyakan kepada Pak Ustadz. Baik, kalau ada yang mau bertanya, acungkan tangannya. Siapa yang mau bertanya? Dari ibu-ibu dulu deh, ibu-ibu kita, dari teman-teman kita, dari teman-teman yang cantik-cantik nih yang dirahmati Allah. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan angkat tangan. Ada berapa nih? Siapa? Coba. Kak Yohan, Kak Yohanita, Teh Nining. Siapa? Kak Yohan. Oke. Satu lagi, siapa yang dari yang Nukara Rasep ya, teman saya. Siapa ada yang mau bertanya? Siapa? Udah Andi. Satu lagi mau cewek mau cowok nih? Udah, 2 aja dulu. Oh, Gani. Oh, Kang Gani. Oke, berarti 1 dari Kak Yohan, 2 dari Udah Andi, dan kenapa? Dadah. Oh. Say hello doang ya. Oke, kita mulai aja dulu ya dari Yohan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa masalah utang piutang nih. Kadang ada yang berhutang pada kita, tapi begitu ditagih galakan dia gitu. Nah itu secara gimana ya, secara apa kita mau untuk menagihnya supaya yang benar, atau kita ikhlaskan saja begitu. Itu aja Ustaz, makasih. Langsung? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu, ini pertanyaan mewakili semuanya saya kira, karena kebanyakan orang begitu ya. Jadi hutang itu dalam bahasa Qur'annya, kalau Bapak Ibu nanti buka surat Al-Baqarah 282, satu-satunya ayat paling panjang itu ayat tentang hutang. Idealnya dalam mushaf Utsmani itu 15 baris Bu. Dan kadang dalam 15 baris ini beberapa ayat,
tapi khusus untuk ayat hutang 15 baris itu satu ayat dan berkaitan dengan hutang. Karena hutang ini urusannya panjang. Memang karena urusannya panjang, al-haqqu yutlab wala yu'ta. Yang namanya hak itu diminta, nggak dibiarkan saja. Memang wajar kalau kita menagih ya. Karena lagi-lagi tadi ujung-ujungnya kalau sudah terbujur kaku, selain minta maaf, ahli waris juga akan bilang, perwakilan keluarga juga akan bilang, yang masih punya urusan utang piutang, gitu kan? Lah ngapa harus diberesin Pak sudah wafat? Bereskanlah saat masih hidup. Lah terus gimana kalau orangnya ditagih malah marah? Ini ngomongin saya, Bu. Ada kawan dulu, ini padahal di Bogor seorang motivator, Bu. Sampai sekarang belum balik, jumlahnya lumayan 25 juta. Sampai saya capek untuk nagih. Akhirnya saya bilang, Ustadz maaf ya, saya nggak akan tagih lagi. Maksudnya nggak nagih itu karena kesel, capek nagihan wahenya. Ya tapi karena nominalnya gede kan, lumayan cair, bisa buat daftarin haji anak saya itu. Karena masa tunggu yang lama itu baiknya anak-anak daftarkan dari sekarang gitu. Saat berapa bulan kemudian saya tagih dong, saya tagih. Apa jawabannya? Jawaban saya nggak nagih di capture screen dan dituliskan katanya nggak mau nagih lagi. Astagfirullah. Oke, kita main ayat kalau begitu. Maka di sebelum ayat tentang hutang itu disebutkan bahwa fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada sebuah nasihat indah dari Quran. Kalau memang ditagih-tagih sudah susah, ada langkah lebih baik kata Al-Quran. Al-Baqarah 280-nya, ikhlaskan. Berat atau jumlahnya segitu, belajar dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, semua itu milik Allah dan dititipin ke saya juga. Jangankan uang, istri tercinta, suami tercinta, itu milik siapa? Bu, suami milik siapa, Bu? Milik Allah. Yang bakal ngambil suami itu dua biasanya. Kalau bukan Allah siapa lagi? Pelakor. Sok mending diambil siapa? Diambil Allah apa pelakor? Nggak mau dua-duanya cenanya. Tapi itu kan berat kadang-kadang ya. Tapi ketika memahami kalimat istiraja, inna lillahi, selesai. Oh iya, semua emang dari Allah ya. Tapi berat tadi ya. Maka tapi kalau emang sudah diikhlaskan ya sudah. Dan emang sampai sekarang Bu, saya belajar tidak memblok. Tapi ketika emang pas nggak sengaja ngeliat statusnya, ayah deh Bu, ya Allah, 25 juta. Apalagi orangnya lagi jalan-jalan. Yeah. Kadang niat kita membantu orang lagi pengen pinjem gini, dimudahkan. Ternyata Masya Allah ya. Jadi memang bisa dua Bu. Ibu menagih juga haknya. Toh kalaupun tidak ditagih sekarang, saat nanti ahli waris atau perwakilan keluarga juga pasti nyampaikan nggak? Pasti. Tapi kalau menurut kita, udah deh saya tabung aja. Dalam arti tabungnya, yakin itu bakal kembali. Maka ketika diikhlaskan namanya sedekah. Wa antasaddaqu, kan begitu ayatnya. Wa antasaddaqu, kalau engkau mensedekahkan. Sedekah akarnya sama dengan kalimat sadaqallahul adzim. At-tasdiq, sad, dal, qaf, yang artinya membenarkan, yakin. Iman artinya at-tasdiq, meyakini. Makanya kenapa sedekah disebut sedekah? Karena kita yakin yang kita keluarkan pasti kembali kepada kita. Maka kadang saya sampaikan pada yang di masjid, kalau ada keropak lewat depan kita, jangan lewatin lagi, sayang.
Itu kita sedang diajak kebaikan, kok udah di depan mata, kita geser lagi. Saya masukin berapa? Kalau suruh milih yang merah, yang biru, yang hijau, yang ungu, yang coklat, yang abu, mana kira-kira? Merah. Belajar untuk mencoba yang terbaik. Jangan sampai ada ceritanya, dia ada keropak, ya kan? Ambil dompet, pilih, milihnya lama, merah, biru, masukin yang coklat, lewat, ditepuk dari belakang tuh. Kenapa? Ngasih lembaran merah, wow. Diambil merah itu, dimasukin. Si bapaknya bilang, itu duit masnya tadi jatuh pas ngambil duit. Kelamaan milih sih ya. Diliatin dulu duit gue 100.000, no ya Allah ya, udah ikhlaskan. Belajar, pilihan ibu dua, mau mengikhlaskan boleh, mau menagih itu pun hak, karena kaidah hak itu al haqqu yutlab wala yu'ta, hak itu diminta bukan dibiarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang kedua tadi. Ya. Nah ini ada tambahannya. Kalaupun kira-kira sudah ikhlas masih dianggap punya hutang nggak? Kalau betul kita mengikhlaskannya, maka anggap dia sudah tidak lagi punya hutang. Ya, meskipun anggapannya masih hutang gitu. Nggak perlu disampaikan. Kita udah itu akadnya kepada Allah. Ya, mangga Pak Ketua. Pertanyaan saya langsung aja ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum itu harus wajib, karena sesuai dengan ajaran kita Pak Ustadz. Pertanyaan saya simpel, saya sedikit saja, yaitu bagaimana caranya kita memaafkan orang yang sudah meninggal. Jadi dia meninggal lebih dahulu dari kita. Demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haji. Beliau tadi memberikan kepada kita pelajaran hebat di awal tadi. Salam itu memang sesuatu yang diajarkan pertama kali Nabi begitu nyampe di Madinah. Ucapan pertama Nabi, afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Dan bagaimana cara memaafkan atau meminta maaf ini? Meminta maaf ya. Kalau meminta maaf kan beda ya. Tapi memaafkan orang yang sudah wafat. Kita emang sakit hati bener nih. Tapi orangnya sudah wafat. Kalau memaafkan pada dasarnya, apalagi yang sudah meninggal ya. Ya. Kita lapangkan, kita pelongkan, itu namanya ifsah. Ifsah itu melapangkan hati kita. Udah ya Allah, saya nggak pengen nyimpen dendam lagi ya Allah. Terus gimana buktinya kalau kita sudah maafkan? Sambungkan silaturahim kepada keluarganya. Biar anak-anaknya tahu kalau kita ini tidak punya masalah kepada almarhum. Maka kadang-kadang kebaikan orang tua masih bisa kita lanjutkan. Ada 5 kebaikan, ada 5 hal yang bisa dilakukan anak untuk melanjutkan kebaikan orang tua. Paling pertama, ini satu-satunya dalam sekali seumur hidup, menyolatkan. Ketika orang tua wafat, jangan sampai keluarga malah sibuk di dapur, sibuk ini sehingga nggak menyolatkan. Yang kedua, menjalankan wasiatnya. Yang ketiga, melanjutkan kebaikannya. Yang keempat, menyambungkan silaturahim kepada sahabatnya. Kalau emang kita udah maafkan orang itu, datangi keluarganya. Berikan kebaikan ke sana sebagai bukti bahwa kita sudah memaafkan. Keluarganya nggak tahu ada di mana. Ya sudah, akadnya sama Allah. Ya Allah, dulu emang saya waktu orang itu belum wafat, saya berasa nggak mau maafkan. Tapi sekarang baru sadar saya ingin memaafkan dia ya Allah. Bapak Ibu, ini rutin kami sampaikan. Saya kebetulan diberikan amanah, alhamdulillah, sebagai petugas haji dan umroh. Setiap sebelum peletakan niat di Bir Ali biasanya, ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri,
Ibu saya cek, ibu sudah pakai kaos kaki semua ya, sudah nggak kelihatan auratnya, tangan sudah tertutup. Bapak sudah aman, nggak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai daleman lagi. Baik, sebelum peletakan niat, baca niat mah gampang, tapi yang sulit apa? Yang masih punya dendam sama orang, yang masih punya kesel sama orang, benci sama orang, udah ya, maafin ya. Ikrar sama Allah, ya Allah saya maafin dia ya Allah. Masih sulit, baca sholawat, ingat Nabi saja mudah memaafkan orang. Yuk kalau sudah baru kita sama-sama ucapkan labbaik Allahumma umratan. Maka caranya kalau memaafkan ya sudah ikrarkan sama Allah dan sambungkan kebaikan kepada keluarganya. Tapi kalau minta maaf pada orang yang sudah wafat, ya caranya minta maaf itu kepada ahli warisnya. Sampaikan bahwa saya pernah punya masalah dengan yang bersangkutan, dengan almarhum ayah, almarhum ibu, tolong dimaafkan. Dan ini pernah kejadian Bapak Ibu. Saya diminta mengantari satu jamaah karena dia pernah punya masalah dengan teman bisnisnya. Ustaz anterin yuk, karena waktu beliau masih ada, saya minta maaf, beliau nggak memaafkan. Saya bawa ke sana, ketemu sama anaknya, sampaikan apa kata anaknya, ya Allah ya Rabbana, ini sayang ya kalau orang tua ngajarkan begini. Kata anaknya apa? Papa aja nggak maafkan, apalagi kami. Astagfirullah. Pada dasarnya kalau dia nggak membuka pintu maaf, berarti Allah juga nggak membuka pintu rahmat dan ampunan. Kita yang rugi. Ingat kan setiap Senin sama Kamis kenapa Rasul berpuasa? Karena di hari itu amal-amal sedang diangkat, maka Nabi ingin berpuasa. Dan disampaikan Allah tidak akan membuka pintu rahmatnya sesama orang yang masih bersengketa. Atau di bulan Sya'ban, ada pertengahan bulan Sya'ban yang namanya apa? Nisfu Sya'ban. Innallaha azza wa jalla, Allah turun pada pertengahan malam bulan Sya'ban, mengampuni semua orang kecuali salah satunya musyahinin, orang yang masih saling bermusuhan. Artinya kita sendiri yang rugi kalau tidak memaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada satu lagi tadi? Ada satu lagi tadi, kayaknya ada 3 deh. Udah Andi? Siapa yang mau? Kang Deden? Ada yang mau ditanya? Andi aja ya. Tembak langsung. Gak mau. Oke, Kang Deden, mangga. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini nih sama teman-teman Alhamdulillah. semua. Ada pertanyaan yang kadang-kadang di dalam pemikiran saya sendiri. Zaman sekarang itu kan kita hidup dengan kondisi ekonomi yang bermacam-macam. Nah, kalau saya ngaji dalam Al-Quran mengatakan bahwa kalau masalah pinjaman uang itu kan kalau kita ke bank ada riba, ya kan? Minjem kemana-mana ada riba, ke sana riba ke sini. Bagaimana mengatasi kondisi seperti itu zaman sekarang kalau kita tidak berhubungan dengan bank segala macam? Mohon sarannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atau nuhun Pak Haji. Meskipun ada yang berpendapat bahwa semua urusan dengan bank itu riba, saya ikut pendapat yang menyatakan tidak semua urusan dengan bank itu riba. Karena kalau semua urusan dengan bank itu riba, maka semua jamaah haji Indonesia tidak sah semuanya. Karena duitnya disetor kemana? Ke bank. Iya kan? Meskipun tahun 97 baru muncul namanya bank Islam pertama di Indonesia, namanya Bank Muamalat. Setelah itu nanti ada bank-bank lagi syariah, dan sekarang dijadikan satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini kan upaya, tapi memang muaranya kan masih satu, Bank Indonesia. Bahkan kadang-kadang dibuat anekdot, bedanya cuman satpamnya yang satu bilang selamat pagi, yang satu assalamualaikum. Tapi di dalamnya semuanya kadang masih tercampur. Maka pada dasarnya saya pernah dinasehati guru kami, kiai kami,
Apa kata beliau? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Satu, usahakan kita mempercayakan pada bank syariah. Yang kedua, ya sudah, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita selalu iringi perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kalau di situ masih ada kesalahan. Itu kan bukan upaya kita, Pak. Itu bukan upaya kita. Negara yang mempersiapkan itu kan. Negara yang mengatur itu. Sedangkan kita percayakan semuanya kepada negara. Ada hal-hal apapun sekarang ya, urusan haji pakainya bank. Ya, maka ya ini kembali kepada kita mengikuti pendapat yang mana. Apakah menyatakan semua bank sama dengan riba, atau kita masih berkeyakinan bahwa tidak semua praktik di dalamnya, tergantung nanti akadnya. Tergantung nanti akadnya. Karena pada dasarnya al-bai' bit-taqsid mubahun. Ini kaidah dasarnya. Jual beli dengan cara mencicil itu mubah. Nanti yang membedakan tergantung apanya? Akadnya. Maka dikembalikan, silahkan. Ya. Kalau saya mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan tidak semua urusan dengan bank itu sama dengan riba. Ya. Tapi kalau ada yang berkeyakinan, oh enggak, semuanya riba, maka bagaimana nasib saudara-saudara kita yang berhaji? Sedangkan mereka semua menyimpan uangnya, menyetor pertama kali setoran awal 25 juta itu di bank. Ya kan ada bank syariah sebelum tahun 97 bagaimana? Gitu ya. Ya, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, hatur nuhun Sami-sami. buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Hatur nuhun Pak Kiai, jazakallahu khairan katsiran. Sebaiknya sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan tutup. Kita sudah aja, ada yang mau tanya lagi enggak? Sudah ya. Oh, ada yang mau. Alhamdulillah, nambah nih Pak Kiai, nggak apa-apa ya. Mangga. Oke, mau yang mana dulu? Cok sweet. Baik, kalah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mengganjal ya di hati. Misalnya ada seseorang ya meminta, tapi mengatakannya saya niat udah mengasih gitu. Tapi niat ngomongnya begini, siapa tahu ada rezeki saya yang dititipkan kepadamu. Itu saya jadi was-was gitu, kayak tadi saya udah mau ngasih tapi kata-kata itu buat saya itu gak nyaman. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Baqarah ayat 164. Benar 264 ya? 264. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Bu, emang ilustrasinya kadang nggak enak ya. Intinya kalau mau bersedekah seperti kita membuang kotoran ke sungai, ya udah nggak usah kita liatin lagi, udah tuh biar dia berjalan. Jangan sampai kita niat bersedekah karena ada omongan-omongan yang bisa merusak keikhlasan kita. Kadang kan bukan karena nggak ikhlasnya, tapi omongannya nggak enak. Segini doang Bu, ibu lagi miskin ya. Astagfirullah. Ini beneran ada kejadian Bu. Orang Gunung Batu tuh cerita. Saya kan biasa ngasih 10.000. Ya orang kita mentalnya kan gitu. Kalau 2 kali dikasih, habis itu pasti mengharap yang ketiga. Habis itu nggak ngasih, lama dia ada, dia aham-aham dikasih goceng Bu 5.000, bilangnya apa? Bu aja lagi miskin lain. Yaitu ujiannya tuh. Maka la tubtilu shadaqatikum, jangan rusak sedekah-sedekah kita itu bil manni, dengan mengungkit-ngungkit, wal adza, ataupun menyakiti si penerima. Emang nggak tahu diuntung lu ya, udah sering dikasih juga, nggak perlu diomongin begitu. Udah urusannya mah kita sudah mengeluarkan, itu urusan kita kepada Allah. Urusan dia nanti bagaimana mensyukuri atau tidaknya urusan yang berbeda. Habis dari masjid Harokatul Jannah
gadog. Kan begitu keluar masjid langsung lampu merah tuh. Mau balik ke Yasmin. Saya dulu masih nyampur tuh, kadang kalau ada receh antara 500, 200, 100, saya raup. Nggak tahu berapa. Begitu dikasih yang di lampu merah tuh ngamen, dilihat, dibanting marah-marah. Allahu Akbar. Jadi mungkin ya, saya nggak sadar juga, mungkin kecampur ada 100, ada 200. Menurut dia merasa terhina diberikan segitu. Ya kan kita juga sudah lampu merah, buru-buru. Di situ kan bagaimana membenahi, ya Allah. Tahu gitu mau nggak usah dikasih, nah keluar kan? Padahal kalau per 500 tapi ikhlas, 1000 tapi ikhlas, kan tetap nilai pahala. Tapi kalau digitukan kan, mainan di sininya nih. Gitu kan. Jadi pada dasarnya biarin aja Bu, kalau orang ngomongin habis kita ngasih mau digimanain, yang penting kita memberikannya lillahi ta'ala. Urusan orang nanti nerimanya bagaimana, ya kan kadang ada, ya Allah, habis Covid Bu, kan dulu namanya mau Ramadan kadang suka ada yang nitip bingkisan tuh, bingkisan Ramadan. Dulu mah 200.000 mungkin dapatnya macam-macam tuh. Sekarang terigu aja harga berapa, gula, minyak lagi naik banget kan. Misalkan sekarang nominal yang sama tapi kan jadi menyusut tuh. Dibuka ginian doang ginian doang Bu. Itu kalau orang yang ngasih denger kira-kira kesinggung nggak? Iya Bu, mau ngambil nggak? Ya mau atuh, mau tapi ngomongin. Ya sudah, kalau terima alhamdulillah, doakan orang yang berikannya. Jangan pas dibuka ini gini doang nih. Tapi puyuhan tetap pengen diambil, kan lucu begini ya. Ya, jadi kita belajar, kalau kita yang menerima kita belajar untuk berterima kasih dan mendoakan. Kalau kita yang ngasih, belajar menerima kalau ada omongan yang tidak enak. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Satu lagi, PUT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dalam rangka membina persahabatan dengan teman-teman, misalnya di WAG nih Pak, ada 1 atau 2 orang yang zalim, kemudian ngata-ngatain lah atau berbahasa kasar sama teman yang lain, kemudian pengurus dan bahkan mungkin orang yang dituju itu sudah meminta maaf, sudah berbuat baik, sudah memberikan rezekinya juga, membantu dan memaafkan, tapi dia sudah didatangi untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tetap kekeh gitu Pak, malah jadi mudarat, malah jadi marah-marah dianya gitu. Itu batasnya di mana ya Pak? Apakah kita terus aja berbuat baik seperti 3 yang disebutkan Bapak tadi itu, memaafkan, memberi bantuan, dan satu lagi tadi apa Pak, menahan marah kepada dia, atau didiamkan saja? Karena kalau didiamkan saja kan artinya kita mendorong dia atau orang-orang itu berbuat zalim sama sesama. Apakah sama juga seperti kasusnya ini tadi, dalam hal meminjamkan uang, setelah usaha kita kembalikan semuanya kepada Allah? Baik. Itu saja Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadikan sebagai penutup nih ya, karena saya lihat di sini masih ada Ramah Tamah, sedangkan zuhur itu 11.52 ya, apa 51 ya, jadi biar tidak terganggu dengan salat zuhurnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW, unsur akhaka zalim wal madhlum. Bantu, tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kan sahabat bingung, tolong atau bantu saudaramu yang berbuat zalim dan yang Sahabat nanya, Rasul, kalau yang dizalimi kita paham harus ditolong, lagi mana cara nolong orang yang zalim? Kok orang zalim ditolong? Maksudnya ditolong itu agar tidak melakukan kezaliman lain. Jadi nggak didiamkan memang. Nggak boleh kita panggil siapa yang kira-kira bisa untuk didengarkan nasihatnya. Bahkan kalau perlu, maaf ya, sementara kita keluarkan dari grup dulu karena teman-teman nggak nyaman, agar dia bisa mengoreksi diri. Toh dalam dunia pernikahan saja boleh tuh namanya memisahkan ranjang ya.
Ya. Dipisahkan dulu tidurnya agar saling introspeksi. Cuman kalau emang dasarnya hatinya bermasalah digituin, ya syukur deh gua nggak di situ lagi. Emang hatinya bermasalah. Ya, jadi memang nggak boleh kita mendiamkan orang yang berbuat zalim, nggak boleh. Harus dinasehati, harus dikasih tahu. Ya. Tapi caranya nanti tergantung kasusnya kan. Kasusnya macam-macam kan. Ya, kalaupun menolong orang yang zalimnya suka pinjem tapi tidak mengembalikan, kita boleh menyampaikan pada orang lain tentang keburukan orang ini. Loh, bukannya itu aib, betul. Tapi ada sittatu asya tubahul ghibah. Boleh 6 keadaan menyampaikan keburukan seseorang biar orang lain nggak kena keburukannya. Bu, kalau si bapak itu mau pinjem jangan dikasih ya. Dia mah suka minjem tapi nggak pernah ngebalikin. Boleh kita bicarakan itu. Karena la tasil ghayah illa biha. Nggak selesai urusannya selain dengan menyampaikan keburukannya. Tapi kepada orang saja, nggak disampaikan di hadapan umum. Nggak boleh. Caranya juga ada. Ditaruh di grup. Kalau si orang namanya ini minjem jangan dikasih, dia begini-begini. Itu pun nggak boleh. Ya. Sehingga insur akhaka zalim wal mazlum itu, tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kalau yang dizalimi jelas kita bantu, tapi orang yang menzalimi itu adalah agar jangan sampai dia menzalimi orang yang lain lagi. Ya, jadi kita minta bantuan. Kalau misalkan di sini ada dewan pembina, ya pembina itulah yang harus membina. Dan kalau nggak bisa emang bener tadi dibinasakan gitu ya. Ya. Jadi emang harus mau mendengar sih ya. Bagaimanapun manusia itu, makanya kenapa ayat pertama itu iqra, karena ketika iqra dibacakan, ketika orang membacakan yang pertama berfungsi dalam panca indera itu apa? Telinga. Harus mau mendengar dia. Sesuatu dibacakan, dengarkan. Ya, tapi kalau dia nggak mau dengar, ya akan dipanggil Abu Jahal. Karena Abu Jahal sering dengarkan Quran, tapi nggak mau menerima kebaikan. Maka orang yang tadinya dipanggil dimuliakan di kampungnya namanya Abul Hakam, orang yang paling bijak, tapi Nabi suruh memanggilnya Abu Jahal. Kebodohannya bukan bodoh karena intelektualnya, tapi bodoh karena hatinya tidak mau menerima kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita, Bapak Ibu dan kita semua diberikan sehat panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas segala ilmu dan hikmah yang telah dibagikan untuk kita semua. Semoga menjadi bekal buat kita dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah Pak Kiai, jazakumullahu khairan. Sebelum Pak kembali ke tempat, dimohon Pak Kiai bisa memimpin doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya akan mendoakan dengan doa singkat, tapi singkat ini dari Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah tentang jawami'il kalam, jawami'il kalim atau jawami doa. Kalau mau berdoa, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, pakai doa ini. Karena kalau dalam Qur'annya itu seperti halnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada dalam hadis yang disebut dengan kumpulan segala kebaikan dalam doa. Nanti saya pakai doa itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah untuk kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dhunub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih
عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وإنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبدك ونبيك وإنا نعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزي ولا مفتونين اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا منها إلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.